Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas cuplikan video berita-berita politik yang semakin hari semakin menarik untuk kita ikuti updateannya bersama-sama. Semoga ini bisa mengupdate berita-berita kepada kalian semua. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Dan yang pertama ini teman-teman ya. Jadi agak ribut nih di tengah-tengah para pendukung partai ini teman-teman. Usai ibunya mengatakan siap-siap kongres PDIP katanya akan di out dan sebagainya oleh siapa dan kemudian para pendukungnya mulai terprovokasi nih teman-teman ya. Padahal mungkin hanya baper saja teman-teman. Ketua Umum PDI Perjuangan Mama Megawati Soekarno Putri telah menyatakan bahwa jika PDI Perjuangan di out Kongres partai diganggu akan kita lawan. Maka kami kader-kader partai PDI Perjuangan DPC Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan menyatakan sikap bahwa siapapun Anda berani mengawut-awut PDI Perjuangan dalam kongres partai akan berhadapan dengan kami. Karena kami kader-kader militan PDI Perjuangan DPC Yahukimo siap lawan. Kader-kader PDI Perjuangan siap lawan? Siap! Siap lawan? Siap! Siap lawan? Siap! Merdeka! 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 Apa sih? Bukannya fokus sama-sama bangun negara, malah fokus mau berpecah. Siapa juga yang mau ya udahlah teman-teman, udahlah. Saudara Presiden Prabowo Subianto meminta Prabowo wacanakan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang rakyat yang dicuri dengan cara diam-diam. Presiden teraneh pelindung para koruptor, gimana mau tobat hukum gak ada ya, ada para koruptor makin merajalela. Nah ini mulai digoreng nih teman-teman ya, mulai digoreng para pembenci presiden hari ini mulai menggoreng berita tersebut ya. Padahal Pak Prabowo dengan ya kalau orang memiliki pemikiran yang positif ya, Pak Prabowo sebenarnya ini memberikan sebuah tekanan kepada mereka yang mungkin bahkan belum diketahui ini mereka melakukan koruptor. Tapi dengan perkataan Pak Prabowo, mereka terintimidasi, wah saya diketahui. Nanti diam-diam mereka akan kembalikan uang negara. Dan itu juga sebuah hal yang positif saya kira teman-teman. Dan ini mulai mereka goreng mengatakan Pak Prabowo melindungi para koruptor katanya. Aduh aneh. Aduh. Apa ini? Tak membantah, ini respon elit soal kabar Jokowi bakal acak-acak Kongres PDIP lewat pergantian sekjen. Terlalu kuatkah Mulyono sudah dipecat, masih bikin gak bisa tidurnya kalian? Ya, ternyata inilah. Katanya Pak Jokowi bukan tanpa PDIP gak ada apa-apanya. Terus kenapa kalian takut sekali? Ya. Ini dia. Goyang Pak. Para Pak Jokowi membuat video reaksi teman-teman ya kepada ibu-ibu yang lagi nyanyi sambil goyang. Pak Harto yang memiliki hak prerogatif atau otoriter tidak mendeklar, wah saya punya hak prerogatif, saya yang menentukan calon presiden. Pak Harto masih malu-malu gitu loh. Ya dia pakai orang, pakai fraksi-fraksi suruh mengumumkan walaupun dia yang menentukan juga. Nah jadi sudah sama nih sekarang antara Pak Harto dan Megawati, hak prerogatif. Dan dulu kita mengkritik Pak Harto yang nggak turun-turun dari Golkar 28 tahun bersama Mbak Mega, ya sekarang tidak ada bedanya lagi. Nah, kembali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi melihat dan memiliki kepentingan mungkin nasionalisme harus menang. Ya, nasionalis lah. Ya. Dia lihat di dalam PDIP tidak ada yang lebih populer dari Megawati kan. Dia mempromosikan mulai mengangkat Mas Ganjar. Ya. Dibawa-bawa, dikatakan berambut putih dan lain sebagainya. Nah, mulai naiklah itu elektabilitas Ganjar. Ditemukan dengan
Mas Prabowo. Ya. Nah, ketika di dalam PDIP tidak ada lagi kandidat, ya Puan tidak naik-naik elektabilitasnya dan Ganjar sudah mulai nampak elektabilitasnya tinggi, langsung Ganjar didaulat oleh Ibu Mega sebagai capres tanpa konsultasi Pak Jokowi. Ya. Nah, bahkan setelah itu isu-isu tegak lurus itu kan tegak lurus ke ketua umum itu kan menjadi karena masalah bal-balan itu sepak bola U20 dan lain sebagainya. Dan terbukti Ganjar deliver tegak lurus gitu loh. Sedangkan orang-orang yang pinter dan berprestasi seperti Pak Jokowi itu gerah gitu loh. Benar-benar gerah, tapi dia diam terus. Ya, orang Solo kan begitu, ya kan. Nah, akhirnya itu diblokir aksesnya. Pak Jokowi melihat telah mungkin ya dengan akses tadi saya katakan kalau main tenis itu ada advantage ya. Bahwa tidak mungkin menang. Ya. Maka akhirnya tinggal Pak Prabowo yang diusulkan. Nah, setelah itu kan masih diam tidak dipecat kan. Ya. Tetapi Mbak Mega ini sudah terlalu lama diagung-agungkan, ya, sebagai kepala sekte lah. Tidak ada yang berani menolak di situ, tidak ada yang berani bertanya kecuali ditanya, ya. Jadi sebagai pemegang hak prerogatif dan semua kader-kader tidak boleh, ya, melawan, ya, harus tegak lurus. Tapi tegak lurusnya saya melihat sebagai taklid gitu loh. Ya orang yang submissive gitu ya, submission gitu. Submission dan dalam agama Islam taklid itu kan dilarang. Ya, betul. Sapi dicocok hidungnya aja nurut gitu walaupun salah kan. Nah, saya melihat kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik ya. Seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya, karena dia pemegang hak prerogatif, ya dia anak biologis Bung Karno. Mantap ya pembahasannya. Apa urusan ijazah palsu ini? Cara Jokowi untuk membuktikan suatu kebenaran tentang dirinya, beliau tidak membalas segala fitnahan, hoax yang tersebar di masyarakat dengan menyerang membabi buta. Bukan juga memanggil para wartawan untuk konferensi pers. Beliau senantiasa membuktikan sesuatu tentang dirinya dengan cara yang elegan. Dengan cara demikian orang akan memahami mana yang benar dan mana yang hoax, sehingga mematahkan segala kebohongan dan fitnahan yang disebarkan oleh para haters. Teman masa kuliah ya. Evi, Adriana. Hafal namanya. Tahu. Teman satu kasih sudah. Enggak, ini loh urusan ijazah palsu ini. Ampun. Kalau Mas Desa kan masih komplit ya. Kalau yang SD kan sudah cari lagi. Ini sudah loh kan SD Pak masih ada 85 ya. Oh iya. Tahunnya Pak ngono ya. Zaman itu masih. Nah, saya nggak kelihatan udah pakai kacamata di belakang. Waktu wisuda, Pak Jokowi itu wisudanya dengan beberapa teman angkatan November 85. Masuk 80 bukan masuk 82. Masuknya 80. Kita angkatan 80. Wisudanya 85. Nah, kebetulan yang punya kamera ini orangnya. Yang foto-foto ini gitu kan. Yang wisuda apa urusan
urusan ijazah. Tapi seperti yang saya selalu katakan bahwa orang-orang seperti Refli Harun, Egy Sujana itu nggak akan percaya yang namanya kebenaran. Sekalipun Pak Jokowi memperhadapkan ijazah aslinya di depan mata mereka, mereka akan katakan bahwa itu sudah dipalsukan. Kami nggak percaya, itu sudah dipalsukan, karena mereka tidak mau mempercayai kebenaran. Karena ya seperti itulah, orang yang bawaannya bohong, hoax, ya akan seperti itu. Mereka akan tidak mempercayai berita yang benar, tapi mereka akan membuat seolah-olah menjadi benar berita bohong yang mereka bangun, teman-teman. Ya, makanya Pak Jokowi memilih untuk nggak usah meladeni sampah-sampah seperti itu, teman-teman. Ya, silahkan berikan pandangan dan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, teman-teman. See you on the next video and God bless you. Bye, guys.